Ayo apa dulu apa? Ngomong tiba. Udah sini terus. Udah entaranya kayak itu. Ya udah, duluan apa? Din, gimana Din, perannya itu sebagai apa, karakternya gimana? Sebagai Nurma, aku berperan sebagai Nurma di film perjalanan pertama yang akan tayang 14 Juli 2022 ini. Alhamdulillah banget dapat kesempatan untuk memerankan karakter wanita berjilbab, berhijab. Semoga teman-teman yang nonton film perjalanan pertama juga mendapatkan kesan karakter Nurma. Tapi selain ngomongin karakternya, lebih ke ini film bagus banget. Ini film harapannya dia sudah diapresiasi di Jogja, di JAV, di Australia juga sudah mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Jadi teman-teman di Indonesia yang punya kesempatan untuk menonton film perjalanan pertama di bioskop Indonesia, tolong datang dan apresiasi film ini karena filmnya bagus, banyak pesan moral yang kali ini ketika aku ngomong pesan moral benar-benar terasa dekat gitu dengan ceritanya. Apalagi khususnya buat teman-teman yang merantau dan dibesarkan oleh kakek atau neneknya tanpa orang tua misalnya, itu pasti merasa lebih personal gitu menonton film perjalanan pertama. Pertimbangannya apa sih menerima tantangan pakai hijab? Jujur ini film pertama aku yang benar-benar dapat tawaran untuk menggunakan hijab, dan waktu itu juga kebetulan habis syuting film horor dimana karakternya cukup kompleks gitu. Akhirnya ketika film perjalanan pertama hadir dengan tawaran yang menggunakan hijab, aku merasa kayak oke, ini waktunya aku coba gitu sesuatu yang baru dengan waktu yang dekat, apakah aku mampu atau enggak. Jadi lebih challenge untuk diri sendiri juga sih, kayak bisa nggak ya gitu setelah melakukan 3 bulan lebih gitu aku memerankan karakter yang cukup challenging. Dengan ini datang karakter Nurma yang aku yakin juga kalau karakter itu datang memilih kita karena mereka yang memang cocok gitu untuk kita. Jadi waktu itu datang di waktu saat aku baru beres syuting horor, jadi rasanya memang challenge baru yang harus aku ambil gitu. Respon keluarga gimana ketika kamu dapat peran ini? Sejujurnya waktu itu yang tahu cuman kakakku sebagai manajer, jadi papa mama nggak terlalu tahu. Tapi begitu film ini ada di JAV dan sudah ada posternya, terus aku ceritakan juga ke keluarga, mereka yang kayak ya ampun pengen banget nonton. Dan tipe orang tua aku yang kalau nonton film-film drama bisa nangis gitu, apalagi ini film tentang orang tua, tentang ayah gitu kan. Jadi mereka juga seneng lihat aku pakai jilbab, lebih ke ngedoain sih jadinya semoga kamu segera ya gitu. Din, berarti ini film setelah yang KKN itu baru ada tawaran ini ya? Betul. Din, ini berarti untuk ngerubahnya itu ada gimana sih? Ada mau apa, beban tantangan apa? Kan sempat yang itu kan Aku peran punya, yang lain, dan ini ada peran yang ini lagi menantang. Gimana tuh? aku punya cara untuk netralisir balik ke karakter Adinda itu dengan cara naik gunung sih Kak. Jadi sebelum berangkat ke Bukit Tinggi, aku juga melakukan perjalanan ke gunung dulu, pendakian. Setelah itu aku baru berangkat ke Bukit Tinggi dengan Adinda yang lebih fresh dan udah melepas karakter sebelumnya gitu loh. Itu mungkin lebih ke mindset aku ya, caranya seperti itu. Itu kan yang kemarin kan dialek Jawa Timuran. Ini dengan dialek Padangnya. Ini gimana tuh Din? Itu ada sempat belajar sebulan kah atau berapa untuk belajar Enggak, dialek itu Padang tadi tuh aku ada? udah sempat cerita kan, ini lebih ke datang, kita di set, ngobrol-ngobrol dan lain halnya, baru di direct secara langsung. Dan kebetulan memang Datuk Ahmad Tamimi sebagai Gaektan itu juga orang Malaysia, sehingga dengan tidak langsung cara berkomunikasi kita juga menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah akhirnya di hari dimana aku syuting itu memang lebih banyak ngobrol, bonding, dan juga mengikuti arahannya Pak Arif. Ya saya hanya menerima dan menjalankan saja. Syutingnya kapan sih? Februari 2020. 2022 sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi ya. Jadi pas pulang tuh udah yang wah berita pandemi lagi hektik-hektiknya. Gimana di lokasi syuting gimana tuh? Lokasi syuting karena di Bukit Tinggi itu benar-benar kayak di atas desanya gitu, jadi ya sejuk, enak, nggak terlalu beda sama Jakarta yang waktu itu lagi takut-takutnya tentang pandemi gitu. Itu kan masih baru awal-awalnya Februari, begitu ya beda lah pokoknya vibes-nya. Waktu di bandara juga, waktu di Bukit Tinggi, mungkin di Padang yang mereka pakai masker dan lain, jaga jarak dan lain-lain, tapi begitu ke Indonesia vibes rasa takutnya dan lain halnya juga kerasa banget gitu. Bahkan misalnya ada satu momen dimana aku baru pulang, terus aku mau ngajak ketemu teman karena harus ada yang di-meetingkan gitu, tapi mereka karena tahu aku pulang dari Padang dan di Padang ada gosip-gosip ya kan orang-orang Cina baru nyampe sana, sorry itu tolong dihapus. Orang-orang ada yang banyak yang datang ke sana, banyak, bukan hanya orang Indonesia aja yang datang ke Padang, jadi mereka takut banget ada virus yang terbawa gitu oleh aku. Makanya vibes-nya lagi sangat berbeda banget sih Bukit Tinggi. Makanannya apa yang kamu suka di sana?
kebetulan kayak cuma dapat kesempatan 2 hari ya, jadi saya masih makan nasi kotak sih pada hari itu. Belum sempat Din, explore. sempat ngerasainnya nggak sih, wah bangga banget gitu ibaratnya sebagai seorang aktor aktris abis main di Jawa Timuran sekarang terus kepindah langsung ke Sumatera itu Alhamdulillah. ada view-view yang kan keren itu gimana tuh? Iya, iya. Alhamdulillah banget Kak, aku ya memang dunia acting kayak jendela belajarnya si Adinda ya, jadi kayaknya bisa dapat kesempatan banyak juga melihat budaya, karakter manusia gitu, karakteristik sampai ke konflik kehidupan yang datang ke Dinda ilmu itu lewat cerita-cerita film gitu. Itu kesempatan yang luar biasa aku bisa ada di sini, dan kalau misalnya kesempatan itu datang lebih ke aku udah selain itu proses belajar, aku lebih ke super duper grateful aja sih. Jadi